Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mun'imi ala man ata'ahu wattaba'a ridah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadata abdin lam yahsha illallah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ikhtarahu Allah wastafah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du faya ayyuhan nas ittaqullah wa tafakkaru fi ni'ami rabbikum washkuruh. Hadirin rahimakumullah, pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya, tabi'innya, hingga kepada kita selaku umatnya. Sebelum melanjutkan khutbah kali ini, khotib berpesan kepada diri khotib sendiri dan kepada sidang jemaah Jumat sekalian. Pada umumnya, marilah kita bersama-sama mempertahankan keimanan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hanya ketakwaan dan keimanan yang menjadi ukuran ketakwaan seorang hamba di hadapan Tuhannya. Hadirin rahimakumullah, kita selaku orang tua mengingat kembali visi misi dalam mendidik anak dan melihat posisi anak dalam syariat. Sebagai acuannya, tentu kita bisa merujuk informasi Al-Quran, hadis, dan penjelasan para ulama. Kaitan dengan posisi anak, para ulama, salah satunya At-Tabari, dalam tafsirnya jilid 23 halaman 423, menyebutkan bahwa ada sejumlah posisi anak. Pertama, anak sebagai ujian dan amanah bagi orang tuanya yang harus dijaga untuk kelak dipertanggungjawabkan, dirawat dengan sebaik-baiknya, diberi asupan makanan yang baik dan halal, serta dididik secara islami agar tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang taat, ibadah kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan tangguh menghadapi masa depan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah ujian bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran surah At-Taghabun. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah suci. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi, Majusi atau Nasrani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, baik dan tidak baiknya seseorang anak tergantung didikan orang tuanya. Tak heran jika didikannya baik, anak kelak menjadi penyejuk hati dan jiwa, serta menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Hal ini seperti yang diharapkan dalam doa Al-Quran yang kerap kita baca.
Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Furqan. Namun capaian seperti itu tidak lahir begitu saja. Dibutuhkan perjuangan yang keras dari kita selaku orang tua untuk mengasuh, membina, serta mendidiknya. Bahkan mengorbankan biaya yang tak sedikit. Juga yang tak kalah pentingnya adalah doa. Baik dari kita selaku orang tua maupun dari orang-orang yang soleh. Hadirin rahimakumullah. Kedua, anak sebagai anugerah dan nikmat dari Allah yang dapat memberikan kebahagiaan dan semestinya disyukuri oleh orang tuanya. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Asy-Syura, Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha, inasa wa yahabu liman yasha uzzukur. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Quran Surah Asy-Syura. Sejalan dengan itu, anak dapat memberi kebahagiaan karena menjadi perhiasan. Sebagaimana yang disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran Surah Al-Kahfi. Namun perlu diingat pula, jangan sampai ada kecintaan berlebihan terhadap anak-anak hingga membuat kita terlena dan mengabaikan hal-hal yang membahayakan dan merusak masa depannya. Karena itu, dalam ayat lain, Allah mengingatkan agar kekayaan dan keturunan tidak sampai melalaikan para hambanya. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-Munafikun. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, anak sebagai penerus keturunan. Kelahirannya menjadi penerus cita-cita hidup dan kelestarian orang tuanya, terlebih anak yang soleh, yakni anak yang sikap dan perilakunya mencerminkan keimanan, ketakwaan dan kepasrahan diri pada Allah. Di samping itu tentu dapat memberikan manfaat kepada sesama. Kesolehan itulah yang akan menjamin terkabulnya doa dan impian kedua orang tua terhadap anak. Sebagaimana dalam kisah Nabi Yakub, Am kuntum suhada iz hadara Yaqubal maut iz qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidaw wa nahnu lahu muslimun.
Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia bertanya kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan kakek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Quran Surah Al-Baqarah. Hadirin rahimakumullah, yang keempat, anak sebagai ladang pahala orang tuanya. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, "Iza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasati, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmi yantafi'u bihi aw waladin solihi yad'u lahu." Apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Namun siapa sangka jika orang tua teledor dalam mendidik anak, maka bukan mustahil anak akan menjadi musuh orang tua. Hal itu diperingatkan dalam ayat berikut, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahzaruhum. Hai orang-orang yang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Quran Surah At-Taghabun. Sebagian mufassir menjelaskan maksud sebagai musuh di sini adalah menjadi pihak penghalang jalan Allah Subhanahu wa taala, merintangi jalan ketaatan kepadanya. Mufassir lain mengemukakan maksud sebagai musuh di sini adalah musuh seperti yang terjadi pada hari kiamat. Allah berfirman, "Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum." Karib kerabat dan anak-anakmu sekali-kali tidak bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mumtahanah. Hadirin rahimakumullah, itulah posisi anak sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Semoga anak-anak kelak menjadi anak-anak yang beriman, berbakti, dan berguna bagi sesama. Semoga anak-anak kita memiliki anak-anak yang menjadi qurrata ayun, alias atau penyejuk jiwa, hiasan mata yang berperangai mulia hingga menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Namun tentu saja itu semua bukan sekedar doa dan harapan, tapi harus dibarengi dengan usaha keras dan jerih payah luar biasa dari kita selaku orang tuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.